Ten Hag diminta tinggalkan United. Ada apa? Dulu cuma sponsor, kini Ed Sheeran jadi pemilik Ipswich. Bissouma diasingkan dari skuad Spurs. Chiesa membelot ke Milan. Pendeta ramalkan karir Osimhen hancur jika gabung Chelsea. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Lihat Manchester United di bursa transfer sangat mengesankan. Mereka telah mengamankan setidaknya 4 pemain kelas dunia. Namun hal ini ternyata bikin salah satu legenda klub Jaap Stam tak senang. Dilansir Daily Mail, Stam mengatakan kepada Simon Jordan dalam podcast Upfront with Simon Jordan bahwa Ten Hag tidak bisa terus-terusan memaksa MU menjadi seperti Ajax. Selain itu, permainan United di bawah Ten Hag dinilai membosankan. Maka dari itu, Jaap Stam meminta Ten Hag untuk sadar diri dan segera meninggalkan Old Trafford. Sementara itu, Manchester United kabarnya belum berhenti untuk mencari pemain baru. Selain Manuel Ugarte yang sedang diusahakan, United juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah striker lagi. Menurut Tribal Football, Evan Ferguson jadi nama selanjutnya yang diidam-idamkan MU. Erik ten Hag kabarnya sudah memberikan lampu hijau agar Dan Ashworth mendekati Brighton untuk menggoda Ferguson. Sang pemain dikabarkan memiliki klausul pelepasan di angka 40 juta pound. Dari Manchester United, kita ke klub Manchester yang lain. Kabar mengejutkan datang dari Manchester City terkait kasus pelanggaran keuangan yang sedang menimpa klub asuhan Pep Guardiola itu. Perlu diketahui, City mendapat tuduhan sebanyak 115 kasus pelanggaran regulasi keuangan. Namun, menurut Goal, jumlah kasus itu ternyata hanya dilebih-lebihkan saja. Kabarnya, ada banyak kasus yang berulang dan draftnya diduplikasi. Jadi, City tetap melanggar beberapa peraturan, tapi tidak sebanyak itu. Jumlah kasus dilebih-lebihkan agar City mendapatkan sanksi yang lebih berat. Terancam sanksi berat, City pun berusaha melepas banyak pemainnya musim panas ini demi mengurangi beban keuangan. Setelah menjual Julian Alvarez ke Atletico Madrid, kini City telah melepas Calvin Phillips ke Ipswich Town. Dilansir Talksport, kesepakatan ini hanya berbentuk pinjaman selama 1 musim penuh. Jika proses perpindahan berkasnya lancar, Phillips berpeluang tampil dalam laga perdana Ipswich musim ini melawan Liverpool. Selain mendapat pemain baru, Ipswich Town juga dikabarkan telah mendapatkan investor baru. Dia adalah penyanyi kondang Ed Sheeran. Sebetulnya, ia bukan wajah baru di Ipswich. Dirinya sudah lebih dulu hadir sebagai sponsor di jersey. Dilansir ESPN, Ed Sheeran ingin berkontribusi lebih pada klub kampung halamannya itu. Maka dari itu, pelantun lagu Shape of You itu membeli saham minoritas Ipswich Town sebesar 1,4%. Dengan jumlah segitu, ia akan menjadi investor pasif bukan bagian dari dewan direksi klub. Sedikit bergeser ke London, Chelsea kabarnya semakin dekat untuk mengamankan striker Napoli, Victor Osimhen. Namun, di tengah proses negosiasi ada kabar buruk yang menimpa sang bomber. Dilansir Football Italia, ada salah satu pendeta asal Nigeria yang meramalkan nasib Osimhen jika pindah ke Chelsea. Menurut pendeta itu, Osimhen akan membunuh karirnya sendiri jika bergabung klub asal London itu. Pendeta tersebut bahkan dengan terbuka meminta Osimhen untuk tidak menerima pinangan The Blues. Masih dari London, tapi kali ini yang berwarna putih. Tottenham dikabarkan telah mencoret Yves Bissouma dari skuad yang akan menghadapi Leicester City di laga pembuka Liga Inggris musim 2024-2025. Dilansir The Guardian, pemain berusia 27 tahun itu membuat dirinya tertimpa masalah pada akhir pekan lalu setelah mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan dirinya menghirup nitrogen oksida atau gas tertawa. Kini, Bissouma sudah meminta maaf dan sedang menjadwalkan pertemuan khusus dengan Cenk Postecoglou. Melepas Dominic Solanke ke Spurs, Bournemouth dengan cepat mencari penggantinya. Dilansir The Guardian, Bournemouth selangkah lagi akan merampungkan transfer striker FC Porto, Evan Nilsson. Kabarnya, kesepakatan ini senilai 40 juta pound. Dengan begitu, Evan Nilsson akan menjadi pemain termahal yang pernah didatangkan oleh The Cherries. Tes medis pun akan segera dilaksanakan agar Evan Nilsson bisa langsung tampil di laga pembuka Liga Inggris musim 2024-2025.
Setelah berkeliling di Inggris, kita terbang ke Italia untuk melihat pergerakan transfer Atalanta. Ladea dikabarkan sedang mengincar bintang Udinese Lazar Samardzic. Dilansir Football Italia, Samardzic diproyeksikan sebagai suksesor Tun Koopmeiners yang sebentar lagi akan pindah ke Juventus. Namun, untuk mendapatkan Samardzic, Atalanta harus bersaing dengan AC Milan dan Lazio. Kontak awal telah dilakukan Ladea dengan Udinese. Football Italia juga melaporkan bahwa striker Genoa Albert Gudmundsson akan segera bergabung dengan Fiorentina musim panas ini. Kesepakatan ini berbentuk pinjaman senilai 8 juta euro dengan kewajiban membeli di akhir musim. Kabarnya, Fiorentina harus merogoh kocek sekitar 20 juta euro untuk mempermanenkan transfer Gudmundsson. Selain itu, transfer ini juga akan menciptakan efek domino. Dengan kepergian Gudmundsson ke Fiorentina, maka Genoa akan mendatangkan Andrea Pinamonti dari Sassuolo. Sementara itu, saga transfer Federico Chiesa terus berlanjut. Setelah namanya sudah tak masuk rencana Juventus musim depan, Chiesa telah memancing banyak klub untuk meminangnya. Namun, sejauh ini yang paling serius adalah AC Milan. Dilansir Football Italia, Milan berada di urutan terdepan bersama AS Roma untuk mengamankan tanda tangan Chiesa. Kabarnya, Juve hanya menuntut 15 juta euro untuk pemain berusia 27 tahun tersebut. Keseriusan AC Milan menggait Federico Chiesa muncul usai mereka merampungkan transfer Youssouf Fofana dari AS Monaco. Dilansir Football Italia, ini adalah penantian panjang bagi Milan karena sebelumnya mereka telah bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan pemain yang satu ini. 25 juta euro kabarnya jadi angka yang disepakati antara Milan dan Monaco. Fofana akan segera melakukan tes medis hari ini agar bisa dimainkan di laga kontra Torino akhir pekan nanti. Drama panjang juga dialami oleh Ajax di laga kualifikasi Europa League musim 2024-2025. Ajax lolos ke putaran terakhir kualifikasi Europa League 2024-2025 dengan mengalahkan Panathinaikos lewat cara yang tidak biasa. Dilansir The Sun, setelah berakhir dengan agregat 1-1, laga dilanjut ke babak adu penalti. Total ada 34 penalti yang dilakukan dalam adu penalti tersebut, dengan Ajax dan Panathinaikos sama-sama mengambil 17 penalti. Kiper 40 tahun Remco Pasveer menjadi pahlawan Ajax dengan menggagalkan 5 penalti Panathinaikos, dan Ajax pun menang dengan skor akhir 13-12 atas klub Yunani itu. Dari kompetisi Eropa, kita beralih ke Spanyol. Ada update terbaru dari kasus penikaman ayah Lamine Yamal, Munir Nasraoui. Dilansir The Guardian, polisi Katalan telah menangkap 4 tersangka kasus penikaman Munir. Polisi mengatakan mereka melakukan 3 penangkapan pada Rabu malam dan 1 pada Kamis. Kini, penyelidikan tentang motif pelaku terus dilakukan. Itu akan mempengaruhi hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Sementara Atletico Madrid kabarnya tengah mencari alternatif lain dari Conor Gallagher. Dilansir Football Espana, saga transfer Gallagher yang tak kunjung selesai membuat Atletico mencari pemain tengah lain untuk didatangkan musim panas ini. Sofyan Amrabat yang tidak dipermanenkan oleh Manchester United jadi target Los Roy Blancos. Perlu diketahui, Atletico sudah mengincar Amrabat sejak Januari lalu, tapi sang pemain justru memilih gabung United. Kini, Atletico siap membuka negosiasi lagi dengan Fiorentina selaku klub induk Amrabat. Dilansir dari The Sun, kiper Aston Villa, Emiliano Martinez telah mengumumkan bahwa ia tidak akan memakai nomor punggung 1 lagi di Villa Park musim ini. Ia telah memilih nomor punggung barunya yakni 23. Kiper asal Argentina tersebut mengaku ganti nomor punggung karena percaya tahayul. Martinez menganggap nomor 23 sangat keramat baginya, seperti apa yang ia kenakan ketika meraih beberapa trofi di timnas Tengo. Menurut Martinez, angka 23 juga adalah angka keberuntungannya beserta keluarganya. Beralih ke kabar dari Brighton, dilansir dari Triple Football, The Seagulls telah mendapatkan pemain sayap baru yakni Bojan Gruda dari FC Mainz. Gruda ditebus oleh Brighton dengan mahar 25 juta pounds dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Menurut laporan, Gruda adalah salah satu pemain yang masuk dalam daftar list standby skuad timnas Jerman di Euro 2024 lalu. Pelatih Brighton, Fabian Harzeler, sudah mengenalnya sejak di Jerman. Diharapkan bisa membuat serangan Brighton lebih bervariasi. Sementara itu ada kabar terbaru dari Arsenal.
Dilansir dari Mirror, Direktur Olahraga Arsenal, Edu Gaspar, dilaporkan sudah terbang ke Spanyol Kamis 15 Agustus 2024 guna menuju Real Sociedad. Kedatangan Edu tersebut dimaksudkan untuk menanyakan kabar perkembangan transfer Mikel Merino yang tak kunjung ada jawaban dari La Real selama ini. Arsenal saat ini hanya meminta kepastian jawaban dari pihak Real Sociedad untuk transfer Merino. Sementara itu, Girona disebut Get Football News France sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan kiper Marseille, Pau Lopez. Kiper yang sempat gagal gabung ke Como tersebut hengkang ke Girona dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen dengan nominal harga 6,5 juta euro. Pau Lopez dilepas Marseille karena klub tersebut sudah menemukan penggantinya, yakni Geronimo Rulli yang baru saja dibeli dari Ajax. Kiper asal Spanyol tersebut diharapkan akan menyelesaikan pemeriksaan medisnya di hari Kamis 15 Agustus 2024. Beralih ke kabar sepak bola Italia. Dilansir dari Vichajes, pemain AS Roma Paulo Dybala dilaporkan akan segera berseragam klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Dilaporkan oleh jurnalis Santi Auna, Dybala dan pihak Giallorossi telah capai kesepakatan dengan Al-Qadsiah. Klub Arab Saudi yang baru saja mendatangkan Nacho Fernandes dari Real Madrid tersebut bersedia menebus klausul pelepasan La Joya senilai 12 juta euro. Durasi kontraknya tertera hingga tahun 2027. Nantinya, Dybala akan menerima gaji sekitar 15 juta euro per musimnya. Sementara itu, dari Prancis, PSG telah mendapatkan pemain wonderkid baru yakni Desiré Doué dari Rennes. Pihak Rennes dan sang pemain dilaporkan sudah menyetujui detail kesepakatan transfernya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pemain 19 tahun yang berposisi sebagai sayap kiri tersebut ditebus oleh PSG dengan mahar 60 juta euro. Tes medis telah dijadwalkan oleh PSG pada hari Kamis 15 Agustus 2024. Kini saatnya beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Ada kabar terbaru mengenai nasib Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, nama pemain Blackpool tersebut tidak masuk rencana pemanggilan pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi dan Australia. Menurut Marji, dari 26 pemain yang rencananya akan dipanggil Coach STY, belum ada nama Bagot. Meski pemanggilan skuad belum resmi, namun apa yang dikatakan Sumarji itu menandakan bahwa pemain Blackpool tersebut belum dipertimbangkan oleh Sintayong. Masih seputar Timnas. Jelang hadapi Indonesia di Riyadh bulan September nanti, pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, memanggil dua amunisi baru yang merupakan rekan satu tim CR7 di Al Nassr. Mereka adalah bek kanan Sultan Al-Ghanam dan kiper Nawaf Al-Kidi. Sultan Al-Ghanam baru saja bersama CR7 mengantarkan Al Nassr ke final Piala Super Arab Saudi 2024. Beralih ke kabar pemain Timnas Indonesia yang bermain di Venezia, Jai Itzas. Menurut laporan, Bang Jai dipastikan akan absen di laga pembuka Serie A saat timnya menghadapi Lazio di Olimpico. Sebab Bang Jai terkena akumulasi kartu pada laga akhir musim lalu di Serie B. Hal itu juga diungkapkan media Tutto Venezia Sport. Media tersebut mewawancarai bek yang baru dibeli dari Cagliari, Giorgio Altare, soal kesiapannya menggantikan Jai Itzes yang absen. Jai Itzes dilaporkan bisa kembali bermain bersama Venezia di pekan kedua Serie A saat melawan Fiorentina di Artemio Franchi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup, namun menurut berbagai laporan, agendanya adalah membicarakan target Timnas Indonesia, baik di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala AFF. Namun, dalam unggahan Instagram Coach STY, tertulis jelas bahwa target yang telah ia sampaikan langsung ke Pak Erick adalah lolos ke babak playoff Piala Dunia. Menurut Sintayong, itu adalah goals pertamanya dan rakyat Indonesia diharapkan mendukungnya.